Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami mengenai Analysis of Variance ANOVA atau uji statistika ANOVA. Sebelum memulai pembahasan, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Kami dari grup B Offering EE. Yang pertama ada Mailania Mardila, yang kedua ada Muhammad Tauku Arfat, yang ketiga ada Nasafidia, yang keempat Nirmala Ayunda, yang kelima Nur Anisatu Zahro, yang keenam Pandega Utama, dan yang ketujuh Putri Amalia. Dalam pengujian statistika ANOVA, ANOVA ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ANOVA satu arah atau one way ANOVA dan ANOVA dua arah atau two way ANOVA. Pertama-tama akan dijelaskan yang one way ANOVA terlebih dahulu. Topik one way ANOVA dalam penelitian kali ini yaitu mengenai data pengaruh penayangan iklan di media sosial terhadap ketertarikan pelanggan untuk membeli laptop Asus. Baiklah, memasuki pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang kelompok kami memilih topik tersebut. Jadi, topik yang kami angkat dalam penelitian ini adalah topik yang berhubungan dengan meningkatnya penggunaan laptop yang saat ini menjadi salah satu alat yang sangat dibutuhkan di setiap kalangan, khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa. Terlebih lagi saat di era pandemik seperti ini, tentunya penggunaan laptop ini sangat berperan penting. Nah, sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan laptop ini, banyak penjual yang memanfaatkan beragam penayangan iklan dan promosi di berbagai macam media sosial, mulai dari media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, sampai dengan TikTok yang saat ini telah ramai diperbincangkan di halayak umum. Penjual memanfaatkan keadaan ini untuk bisa menarik minat pelanggan sebanyak-banyaknya dalam membeli laptop yang ditawarkan. Nah, sejauh ini merek laptop yang paling banyak diminati oleh para penggunanya yaitu laptop Asus. Tak heran karena di samping motherboard-nya yang sangat tangguh, harga yang terjangkau dan garansi yang lama menjadi pilihan utama sehingga merek Asus ini memiliki lebih banyak peminat dibandingkan laptop lainnya. Oleh karena itu, berkaitan dengan beberapa pembahasan di atas, kelompok kami ingin meneliti dan membandingkan ketertarikan pelanggan untuk membeli laptop Asus dengan penayangan iklan menggunakan media sosial Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube, di mana para pelanggan yang ingin membeli laptop Asus ini hanya dihadapkan pada penayangan iklan menggunakan 4 jenis platform tersebut. Kemudian akan diteliti tentang yang pertama, berapa rata-rata pelanggan yang tertarik untuk membeli laptop Asus saat ditayangkan melalui iklan dari keempat jenis media sosial tersebut? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata ketertarikan pelanggan terhadap penayangan dari keempat media tersebut? Yang ketiga, rata-rata media sosial mana saja yang sama atau berbeda dalam menarik minat pelanggan untuk membeli laptop Asus tersebut? Kemudian saya akan menjelaskan tentang populasi penelitian dan variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama, populasi penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang angkatan 2019. Untuk sampelnya yaitu mahasiswa dari jurusan akuntansi, yang mana data yang diperoleh ini terkumpul dalam waktu 10 minggu. Kemudian variabel penelitiannya, yang pertama ada variabel independen, yaitu media sosial dengan 4 jenis platform berupa Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Yang kedua, variabel dependen berupa ketertarikan pelanggan. Sebenarnya, sebelum melakukan uji one way ANOVA, kita harus mengetahui dan mengecek apakah data yang kita miliki terdistribusi dengan normal. Untuk itu, kita memerlukan uji normalitas Sapir-Whorf untuk mengetahui apakah data yang ada terdistribusi dengan normal atau tidak. Apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka data terdistribusi dengan normal. Apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,5, maka data tidak terdistribusi dengan normal. Untuk itu, dalam tabel test of normality,
dapat kita ketahui bahwa data dari media sosial, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok terdistribusi dengan normal dikarenakan nilai masing-masing dari nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Untuk ini, kita bisa melanjutkan untuk uji one-way ANOVA karena data yang kita miliki terdistribusi dengan normal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji SPSS deskriptif. Uji SPSS deskriptif merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata ketertarikan dari 4 media sosial untuk pengiklanan. Berdasarkan output SPSS deskriptif, kita dapat mengetahui perbedaan rata-rata ketertarikan seseorang terhadap iklan yang ditampilkan di media sosial dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata ketertarikan seseorang dengan iklan media sosial Instagram adalah 45,30. Yang kedua, rata-rata ketertarikan seseorang dengan iklan media sosial Twitter adalah 41,10. Yang ketiga, rata-rata ketertarikan seseorang dengan iklan media sosial YouTube adalah 39,00. Lalu, yang keempat, rata-rata ketertarikan seseorang dengan iklan media sosial TikTok adalah 35,70. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketertarikan tertinggi seseorang terhadap iklan adalah di media sosial Instagram dengan rata-rata 45,30. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengujian kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS, Test of Homogeneity of Variance diperoleh nilai signifikasi atau SIG sebesar 0,074. Oleh karena itu, nilai signifikansinya 0,074 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok ketertarikan terhadap iklan di media sosial itu sama atau homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji one-way ANOVA itu terpenuhi. Yang selanjutnya adalah menguji adakah perbedaan rata-rata yang berbeda atau sama dari keempat sampel, atau biasa disebut dengan uji ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA adalah apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka rata-rata dari keempat sampel sama. Yang kedua, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka rata-rata dari keempat sampel berbeda. Berdasarkan output dari ANOVA di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,009. Oleh karena itu, nilai signifikansi dari 0,009 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa rata-rata dari keempat ketertarikan terhadap iklan di media sosial berbeda secara signifikan. Selanjutnya yaitu mencari kelompok mana saja yang rata-rata ketertarikannya sama dan tidak sama atau tes post hoc. Nah, tes post hoc ini menggunakan pengujian Tukey HSD. Pengujian Tukey HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Kami akan membandingkan rata-rata ketertarikan pelanggan melalui media sosial Instagram dan Twitter. Angka perbedaan rata-rata untuk ketertarikan media sosial tersebut adalah 4.200. Angka 4.200 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk ketertarikan Instagram, yaitu 45,30 dikurangi dengan rata-rata ketertarikan Twitter 1,10. Sementara itu, perbedaan rata-rata ketertarikan berkisar antar negatif 3,06 atau lower bound sampai dengan 11 atau upper bound pada tingkat kepercayaan 95% untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata ketertarikan kedua media sosial tersebut. Maka kita harus melihat apakah nilai signifikan hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison diketahui nilai signifikan sebesar 0,415 lebih besar
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketertarikan media sosial Instagram dan Twitter adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua media sosial tersebut tidaklah signifikan. Selanjutnya yaitu kesamaan rata-rata ketertarikan dari keempat media sosial. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output 2K HSD. Nah, dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada subset 1 terdapat data ketertarikan TikTok, YouTube, dan Twitter. Artinya rata-rata ketertarikan iklan media sosial tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata ketertarikan TikTok dan Twitter, YouTube adalah sama. Kemudian pada subset kedua terdapat data ketertarikan YouTube, Twitter, dan Instagram. Artinya rata-rata ketertarikan iklan media sosial tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata ketertarikan YouTube, Twitter, dan Instagram adalah sama. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan, kami telah menemukan perbedaan hasil penelitian tentang penggunaan iklan di media sosial terhadap ketertarikan pelanggan untuk membeli laptop Asus. Dengan menggunakan uji one way ANOVA, kami menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan rata-rata ketertarikan seseorang terhadap iklan yang ditampilkan di media sosial dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata ketertarikan seseorang dengan media sosial Instagram adalah 45,30. Yang kedua, rata-rata ketertarikan seseorang dengan iklan media sosial Twitter adalah 41,10. Yang ketiga, rata-rata ketertarikan seseorang dengan iklan media sosial YouTube adalah 39. Yang keempat, rata-rata ketertarikan seseorang dengan iklan media sosial TikTok adalah 35,70. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketertarikan tertinggi seseorang terhadap iklan adalah di media sosial Instagram dengan rata-rata 45,30. Kami memilih menggunakan one way ANOVA karena memiliki satu variabel independen, yaitu media sosial dengan 4 jenis platform, yaitu Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Baiklah, sekarang kita memasuki jenis ANOVA yang selanjutnya, yaitu two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. Dalam two-way ANOVA, topik yang kami angkat yaitu pengaruh gender dan penayangan iklan di media sosial terhadap ketertarikan untuk membeli laptop Asus. Topik yang kami angkat sebenarnya sama dengan topik yang sebelumnya, berhubungan dengan meningkatnya pengguna laptop khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa di era pandemik seperti ini, membuat banyak penjual kreatif untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya melalui beragam penayangan iklan dan promosi di media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Dari beragam penayangan di media sosial tersebut, tidak semua pengguna baik perempuan maupun laki-laki sama-sama aktif berkecimpung di dalamnya. Pastinya tiap perempuan dan laki-laki memiliki kecenderungan tersendiri untuk memilih ingin selalu aktif di media sosial yang mana, apakah Instagram, Twitter, YouTube, atau bahkan TikTok. Jadi dari kedua variabel antara gender dan media sosial ini saling berkaitan dalam mempengaruhi minat pelanggan untuk membeli laptop Asus. Oleh karena itu, kelompok kami ingin mengetahui dan menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara gender dan penayangan iklan di media sosial untuk membeli laptop Asus ini. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai populasi adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang Angkatan 2019. Selanjutnya untuk sampelnya yaitu mahasiswa dari jurusan akuntansi berjumlah 40 mahasiswa yang terdiri dari 20 laki-laki dan 20 perempuan. Lalu variabel penelitian terdapat dua, yaitu yang pertama variabel independen terbagi dalam media sosial dengan 4 jenis platform, yaitu yang pertama Instagram, kedua Twitter, ketiga YouTube, dan yang terakhir TikTok. Lalu gendernya yaitu laki-laki dan perempuan. Variabel kedua yaitu variabel dependen
yakni ketertarikan pelanggan. Yang selanjutnya adalah menghitung keterkaitan variabel independen between subject factor. Dari gambar between subject factor di atas, kita dapat mengetahui jumlah media sosial ada 4. Dan keempat, media sosial menggunakan jenis platform yang berbeda, yaitu media sosial yang pertama menggunakan jenis platform Instagram yang ada dalam kolom value label. Begitu juga dengan media sosial yang kedua, yaitu Twitter, yang ketiga YouTube, dan yang keempat adalah TikTok. Sedangkan data yang diperoleh untuk mengumpulkan data setiap media sosial sama, yaitu 10 minggu. Jadi, jumlah keseluruhan data yang terkumpul berjumlah 40. Dan didapatkan jenis gender dari gender laki-laki ada 20 dan jenis gender perempuan ada 20 juga. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata ketertarikan dari gender dan 4 media sosial untuk pengiklanan, kita menggunakan tabel deskriptif statistik. Dari tabel tersebut, kita bisa menilai rata-rata ketertarikan pelanggan untuk membeli laptop Asus berdasarkan gender dan media sosial. Sebagai contoh, nilai rata-rata ketertarikan pelanggan laki-laki di media sosial Instagram sebesar 47,4 atau 47,40, sedangkan nilai rata-rata ketertarikan pelanggan perempuan di media sosial Instagram sebesar 56,40, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asumsi homogenitas atau Levin test. Levin test of equality of error variance. Dari tabel tersebut menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,204, di mana lebih dari 0,05, sehingga bisa dikatakan varian antar grup berbeda secara signifikan. Untuk itu, kita dapat memenuhi syarat uji two-way ANOVA. Output two-way ANOVA dengan SPSS atau disebut Test of Between Subject Effects. Dari tabel di atas, kita mendapatkan nilai-nilai penting yang bisa disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, correct model. Pengaruh semua variabel independen yang terdiri dari gender, media sosial, dan interaksi gender dengan media sosial atau gender media sosial secara bersama-sama terhadap variabel dependen berupa nilai ketertarikan pelanggan. Apabila signifikansi kurang dari 0,05, maka bisa diklasifikasikan data tersebut signifikan. Seperti contoh di atas. Di dalam tabel tersebut, correct modelnya berjumlah 0,000, sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut valid atau signifikan, karena kurang dari 0,05. Yang kedua yaitu intercept. Nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel independen. Artinya, tanpa ada pengaruh variabel independen, variabel dependen dapat berubah nilainya. Apabila signifikansi kurang dari 0,05, maka dikatakan signifikansi. Contoh di atas, intercept-nya yaitu 0,000. Berarti intercept berkontribusi secara signifikan. Kemudian yang ketiga, media sosial. Pengaruh media sosial terhadap ketertarikan pelanggan di dalam model. Apabila signifikansinya kurang dari 0,05, maka tetap dikategorikan data tersebut signifikan. Contoh di tabel di atas, media sosial tersebut nilainya 0,013 atau 0,013, berarti media sosial tidak terlalu berpengaruh signifikan. Kemudian yang selanjutnya ada gender. Pengaruh gender terhadap ketertarikan pelanggan di dalam model. Apabila signifikansinya kurang dari 0,05, maka dikategorikan signifikan. Contoh yang ada di tabel, gendernya memiliki jumlah 0,305. Berarti gender tidak terlalu berpengaruh signifikan, karena nilainya lebih dari 0,05. Kemudian untuk yang media sosial dan gender,
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua faktor dalam kasus ini. Kita akan menguji ada atau tidaknya interaksi antara jenis platform media sosial dengan kelompok gender. Yang selanjutnya kita menentukan hipotesis. Adapun H0-nya, yaitu tidak ada interaksi antara jenis platform media sosial terhadap kelompok gender. Kemudian untuk H1-nya, ada interaksi antara jenis platform media sosial terhadap kelompok gender. Setelah menentukan hipotesis, kemudian kita melakukan pengambilan keputusan, yang mana jika F hitung kurang dari F tabel atau nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Namun jika F hitung lebih dari F tabel atau nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi, terimalah H1. Berdasarkan pengujian beberapa cara di atas, dapat ditarik suatu keputusan. Keputusan hipotesis two-way ANOVA antara lain, nilai signifikan yang diperoleh dari tabel di atas sebesar 0,000. Jadi dapat disimpulkan, ada interaksi antara jenis platform media sosial terhadap kelompok gender. Karena ada interaksi antara jenis platform media sosial terhadap kelompok gender dari setiap media sosial, maka di sini kita perlu uji lanjut ke post hoc atau menggunakan tabel Tukey post hoc. Selanjutnya saya akan menjelaskan post hoc test atau tabel Tukey post hoc. Dari tabel multiple comparisons, coba perhatikan dalam kolom mean difference. Di situ ada yang berbintang dan ada yang tidak berbintang. Di mana yang bertanda bintang itu artinya model tersebut berbeda secara signifikan dibandingkan dengan model-model yang lain. Kesimpulannya, perbedaan secara signifikan yaitu pada media sosial 1 jenis platform TikTok dan media sosial 4 jenis platform Instagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram plot. Dari diagram di atas menunjukkan kesejajaran garis pada garis orange dan pink, maka dicurigai tidak ada efek interaksi antar variabel tersebut. Sedangkan pada garis yang lain menunjukkan ketidaksejajaran, maka dicurigai ada efek interaksi antar variabel tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai output Tukey HSD. Pada subset 1, terdapat data ketertarikan TikTok, YouTube, dan Twitter. Artinya, rata-rata ketertarikan iklan media sosial tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, kata-kata ketertarikan TikTok, YouTube, dan Twitter adalah sama. Pada subset 2, terdapat data ketertarikan YouTube, Twitter, dan Instagram. Artinya, rata-rata ketertarikan iklan media sosial tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata ketertarikan YouTube, Twitter, dan Instagram adalah sama. Dari apa yang sudah kami bahas tadi, kami dapat mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu dengan menggunakan uji two-way ANOVA, kami menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata ketertarikan pelanggan untuk membeli laptop Asus berdasarkan gender dan media sosial, yaitu yang pertama nilai rata-rata ketertarikan pelanggan laki-laki di media sosial Instagram sebesar 47,40, sedangkan nilai rata-rata ketertarikan pelanggan perempuan di media sosial Instagram sebesar 56,40. Maka rata-rata total keseluruhan adalah 51,90. Yang kedua, nilai rata-rata ketertarikan pelanggan laki-laki di media sosial Twitter sebesar 47,60. Sedangkan nilai rata-rata ketertarikan pelanggan perempuan di media sosial Twitter sebesar 45,80. Maka rata-rata total keseluruhannya adalah 46,70. Kemudian yang ketiga, nilai rata-rata ketertarikan pelanggan laki-laki di media sosial YouTube sebesar 53,20. Sedangkan nilai rata-rata ketertarikan pelanggan perempuan di media sosial YouTube sebesar 42,00, maka rata-rata total keseluruhan adalah 47,60. Dan yang keempat, nilai rata-rata ketertarikan pelanggan laki-laki di media sosial TikTok sebesar 46,00, sedangkan nilai rata-rata ketertarikan pelanggan perempuan di media sosial TikTok sebesar 44,00, maka rata-rata total keseluruhannya adalah 45,00. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketertarikan tertinggi seseorang terhadap iklan adalah di media sosial Instagram, dengan rata-rata 51,90.
Kami memilih menggunakan TUE ANOVA karena memiliki 2 VAR independen, yaitu media sosial dengan 4 jenis platform yaitu Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Dan untuk gender yaitu laki-laki dan perempuan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.